Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Niko Wicaksono dari jurusan Sistem Informasi, dengan sekarang mata kuliah sistem jaringan komputer ya. Jadi kali ini kita bakal mempraktekkan sebuah materi, yaitu CMD ya, sebuah perintah-perintah CMD ini yang kita bakal jelasin itu fungsi-fungsinya. Baik, langsung aja. Yang pertama itu ialah pertama ya, kita buka CMD dulu. CMD, kita langsung enter. Setelah itu kita enter ya, sudah enter tuh ialah CD ya. Sekarang kita bakal jelasin CD. CD itu ialah change directory ya. Change directory itu biasanya digunakan buat sistem terminal Linux atau sistem operasi yang mirip UX ya. Fungsinya itu ialah mengubah direktori saat kalian kerja ya. Nah itu biasanya itu bisa mengubah direktori kalian ya. Biasanya jadi kita bakal praktek ya. Contoh, kita bakal mengubah bukan alamat ya. Ini ini kan masih owner. Kita bakal mengubah direktorinya ya, atau menambah. Pertama ya kita buka dulu di mana lokasi CMD-nya, yaitu ini. Ada di owner, ini owner, dan saya ingin ke unduhan ya. Unduhan ya, kita pertama langsung cd cd download. Nah, udah berhasil, langsung pindah ke cd download ya. Oke, yang kedua ialah CLS. Kali ini kita bakal jelasin CLS ya. Apa itu CLS? CLS itu ya clear screen ya, itu membersihkan layar command from ya. Itu biasanya buat bisa menjadi penuh teks ya. Biasanya kan penuh teksnya itu kita bisa menghapusnya dengan sekali klik ya. Contoh, kita ini ping 888. Nah, ini adalah untuk, nah gimana kita buat menghapus ini, adalah kita pakai CLS, kita enter, nah langsung hapus. Nah, biasanya CLS itu buat menghapus sebuah perintah ya biasanya. Oke, yang ketiga ialah CLS dengan tanda tanya. Hampir sama sih CLS-nya ya, cuman beda sedikit fungsi aja ya. Kita klik ya CLS. Nah, kita coba bakal enter ya. CLS-nya kita enter. Nah, clear the screen, yaitu CLS-nya sama juga, hampir sama ya. Biasanya CLS ini adalah yang digunakan ya, menggunakan command prompt ini, terutama mereka yang masih mengenal lingkungan tersebut menggunakan perintah ini. Oke, yang keempat ya. Yang keempat ialah dir spasi. Nah, perintah dir itu adalah sebuah perintah yang digunakan untuk CMD atau terminal pada sistem operasi ya, mirip kayak Linux gitu. Itu biasanya untuk menampilkan sebuah informasi bantuan ya, atau help ya. Itu biasanya digunakan di sini lengkap, nggak terlalu lengkap tapi lumayan lengkap lah ya, untuk memberi informasi lebih detail, menyediakan contohnya, itu menjelaskan ya. Biasanya itu menggunakan ini. Oke, kesimpulannya itu ya, adalah alat yang digunakan bagi siapa saja yang menguasai command from. Nah, oke, yang keempat ya, yang kelima. Yang kelima itu ialah config ya, config. Kita enter. Nah, panjang ya. IP config itu ialah sebuah
Bawaan pada sistem operasi yang berfungsi untuk menampilkan dan mengkonfigurasi pengaturan jaringan di TCP atau IP pada komputer. Dengan menggunakan alat ini, kita bisa melihat alamat, subnet, default gateway, DNS. Nah, ini biasanya udah ada alamat-alamatnya yang lengkap ya ini. Ada subnet lengkap. Nah, oke. Yang ke 7 yang ke-6 ya, ke-6 yaitu config config al. Sebentar, spasi al. Oke, yang pertama adalah config al, kita enter. Salah. Config al. Config. Oke, oke, jadi yang ke 6 yaitu IP config al. Nah, IP config al ini adalah sebuah perintah yang lebih detail ya dibandingkan dengan perintah IP config. Nah, kalau jika IP config itu hanya memberikan informasi dasar tentang konfigurasi jaringan, maka kalau IP config al itu akan menampilkan sebuah informasi konfigurasi jaringan TCP atau IP pada komputer kalian ya. Kalau IP config al tuh menampilkan ya alamat IP, subnet max, default gateway, DNS server, alamat MAC, DHCP server, atau ya DNS suffix ya, masih banyak lagi ya, atau waktu sewa DHCP ya jika ada. Yang ke 7 IP config ya, IP config tanda tanya, kita coba IP config tanda tanya. Oke, nah IP config tanda tanya ini adalah perintah yang digunakan untuk command from ya, terminal. Dipakai Linux juga biasanya. Biasanya tuh CMD ini akan menampilkan sebuah berisi penjelasan singkat deskripsi tentang IP config secara umum ya, daftar lengkapnya. Oke. Yang ke berapa ya? Yang ke 7 ya. Yang ke 8 Yang ke 8 yaitu IP config release. IP config ini kita enter. Nah, IP config release itu adalah sebuah perintah yang digunakan ya untuk melepaskan atau release alamat IP yang sedang digunakan oleh adapter jaringan pada komputer. Ketika kita menjalankan perintah ini, komputer akan melepaskan alamat IP yang sebelumnya diperoleh dari server DHCP ya, atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, biasanya kalau kita menggunakan ini mengetik CMD ini biasanya mengatasi masalah koneksi, mengubah alamat IP atau mengubah pengaturan jaringan ya. Biasanya bisa lewat situ. Oke, yang ke 9 yaitu IP config ini ya, renew. Oke. IP config renewal itu adalah perintah yang digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP ya. Sederhananya, ketika kamu menjalankan perintah ini,
komputer kalian akan menghubungkan server yang bertanggung jawab memberikan alamat IP dan meminta alamat baru ya. Untuk oke, nah ini udah nih alamat barunya ya. IP config misalnya jika terkait dengan koneksi buruk juga bisa sih nih. Oke, yang ke 10 ya. Yang 10 config IP config display DNS. Display DNS. Nah, banyak ya IP config DNS. Nah, IP config DNS itu menampilkan isi dari cache-nya DNS ya, domain name system pada komputer kalian. Itu cache DNS ini menyimpan informasi tentang domain dan alamat yang pernah diakses. Dengan kata lain, perintah ini menunjukkan daftar sebuah web yang pernah kita kunjungi ya biasanya ya. Biasanya tuh kalau di sini nih bakal ada nama domain. Nah, ini nama domainnya kan alamat IP. Alamat IP-nya ini ya, alamat IP. Tipe juga kan sama TTL, time to live ya, tuh antrian DNS ya. Entry DNS dianggap kadaluarsanya. Yang ke-11 yaitu IP config IP config flux DNS. Config flux DNS. Nah, apa itu IP config flux DNS? Itu ialah buat ini nih. Nah, sukses ini biasanya buat menghapus cache DNS kalian ya. Itu bisa, itu biasanya lewat situ dengan mengetikkan cmd itu ya. Oke, yang ke yang mana tadi? IP config yang ke-12 ya. Ke-12 config IP config IP config register DNS. Register DNS. Ntar IP config register DNS. Nah, IP config apa ini maksud dengan IP config regis DNS itu ialah biasanya itu memperbarui atau mendaftar ulang koneksi kita DNS domain name system pada komputer kalian. Sederhananya, perintah ini memastikan bahwa informasi DNS pada komputer kita itu selalu sinkron ya dengan server DNS. Oke. Yang ke berapa ya? Yang ke plus berarti ping ya. Yang ke-13. Yang ke-13 yaitu ping. Apa itu ping? Kita enter. Nah. Oke. Apa itu ping ya? Ping itu memahami perintah pada command prompt ya. Ping itu adalah sebuah unitas jaringan sederhana yang digunakan untuk memeriksa koneksi antara perangkat dengan tujuan perangkat lain ya. Jaringan lain. Dengan kata lain, perintah ini digunakan untuk mengetuk perangkat tujuan dan melihat apakah ada respon. Jika respon, maka akan disimpulkan bahwa koneksi kedua tersebut terhubung ya. Karena di sini nggak ada ya, karena jadi kita langsung ke 14 ya, yaitu net start net start. Nah, net start ya. Net start itu adalah perintah yang sangat berguna dalam lingkungan CMD ya.
atau terminal. Perintah ini untuk menampilkan statik koneksi jaringan dari ke komputer lain yang sedang kita gunakan, dengan kata lain netstat. Seperti seorang pengintai yang memberikan kita gambaran tentang lengkapnya aktivitas jaringan yang terjadi pada komputer kita ya. Biasanya itu melihat koneksi yang aktif, mendeteksi masalah jaringan, memantau aktivitas jaringan, atau mencari port yang terbuka ya. Biasanya tuh biasa banyak ya. Biasanya yang ditampilkan juga ya ada protokol, jenis protokol TCP dan UDP, alamat lokal itu alamat IP dari port kita, alamat jauh itu alamat IP yang terhubung ya, status koneksi, yang ke proses ID terkait koneksi juga itu ya, itu biasanya bakal nampil. Yang ketiga itu tracker ya. Yang ke-15 tracker, kita enter. Nah, apa itu tracer? Ialah tracer itu adalah melacak router perjalanan data jaringan kita ya. Tracer itu adalah sebuah jaringan yang digunakan untuk melacak rute melacak rute paket data dari komputer kita menuju tujuan tertentu di internet. Sederhana, tracker itu menunjukkan semua lompatan ya yang dilalui data untuk tujuan akhirnya. Nah, ini banyak ya. Tracker itu alat yang sangat berguna ya untuk jaringan troubleshooting jaringan. Dengan menggunakan track ini kita dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah, yang mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data kita berjalan melalui internet. Ini IPv6 only ya. Oke. Yang ke 16 itu ping. Nah, ping ya hampir sama ya. Apa itu ping ya? Ping itu hampir sama ya kayak yang tadi itu. Ping itu yang menggabungkan fungsional dari perintah ping dan track route. Jika ping hanya memeriksa koneksi, kedua track route-nya melacak jalur yang dipaketnya. Untuk paket talk itu mengidentifikasi jaringan ya, menganalisis kualitas jaringan, mempelajari topologi jaringan juga ya. Oke, yang ke 17 yaitu NAS lookup. Nah, apa itu NAS lookup? Itu ya, NAS lookup itu mencari tahu alamat IP dan nama domain. Kita bisa mencari contohnya ya, kalau misal pengen contoh yaitu www.google.com, kita enter. Nah, sebuah alamat dari domainnya ya, domain Google ya, sama alamat IP juga di sini, addressnya itu dilengkap di ini, bisa mengetahui ya. Oke. Next ya, kita CLS dulu. Oke, biar keluar exit. Nah, tombol exit buat kita exit ya. Yang ke 18 net SH. Oke, yang ke 18 itulah kita net SH ya. Kita enter. Salah, enter lagi. Oke, net SH ini ya. Kalau untuk net SH ini biasanya serbaguna ya untuk mengelola konfigurasi jaringan. Net SH itu kependekan dari network shell. Itu adalah sebuah utilitas barisan perintah yang sangat kuat dan dalam sistem operasi Windows. Alat ini memungkinkan untuk menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan.
contoh. Baiklah, kita bakal contohin dulu. uh, kita menggunakan coba dengan perintah net sh interface show interface. Nah, ternyata biasanya ini nih untuk mengubah alamat IP atau melihat IP juga bisa di sini dengan perintah ini. Yang ke-19 yaitu route-nya, router. Oke, route-nya. Oke, yang net SH ini biasanya itu digunakan untuk melihat router juga ya, semua router, atau menambah router statis, menghapus router juga bisa lewat perintah route ini ya. Oke, yang ke 20 yaitu net. Nah, net itu biasanya itu net ialah itu mengolah sumber daya jaringan. Perintah net adalah sebuah sebuah entitas bahwa dalam sistem operasi Windows yang memungkinkan kita untuk mengolah data berbagai sumber jaringan secara langsung dari command from ya. Biasanya digunakan itu, contohnya biasanya ini kan udah masuk, berarti net user, kita ketik net user. Oh, tidak ada ya berarti. Biasanya net user ini bisa membuat layanan ya, untuk mengelola jaringan juga bisa lewat sini ya, lewat perintah ini. Oke. Sekian saja video dari saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.